Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Akta News Media, kita berjumpa lagi dalam acara podcast Akta News Media. Kali ini saya bersama Mas Andi Budi Setiawan. Ya, benar sekali. Benar nih Mas ya? Ya. Beliau ini adalah Ketua Kopi Wangi, Komunitas Pecinta Literasi Banyuwangi. Oke. Mas Andi, Ya. Sudah berapa lama komunitas pecinta literasi Banyuwangi ini berdiri? Ya, kalau nama Kopi Wangi sendiri baru kita rilis bareng-bareng itu di bulan Maret tahun 2023. Sebelumnya untuk grup komunitas ini memiliki nama Nulis Yuk. Jadi ceritanya agak sedikit panjang karena komunitas Nulis Yuk ini di dalamnya itu hanya ada beberapa anggota di situ, yang dimana anggotanya itu rata dari alumni guru penggerak. Karena sesuai dengan zaman perubahan kurikulum merdeka. Jadi waktu itu kami satu angkatan di guru penggerak angkatan ke-7. Nah, setelah kami selesai melakukan pendidikan di guru penggerak, baru kami bertemu di grup Nulis Yuk itu. Mungkin hanya sekitar 8 anggota waktu itu masih. Nah, setelah itu setelah kami bertemu, founder dari Nulis Yuk ini, salah satunya Bu Anissa, itu mengajak saya untuk join ke grup Nulis Yuk waktu itu, yang anggotanya masih kurang lebih 8 orang. Karena memang visi, misi, tujuan dari komunitas itu selaras dengan apa yang saya geluti saat ini, yaitu bidang literasi, maka saya menerima ajakan itu. Dan alhamdulillah setelah saya join di sana, kita kembali memaksimalkan relasi baik teman-teman yang sudah ada sebelumnya di grup itu dan juga relasi saya. Alhamdulillah dalam beberapa bulan, kurang lebih 3 bulan, itu sudah berkembang ya menjadi 50, dan alhamdulillah pada saat ini di tahun ini sudah mencapai anggotanya 150, dan rata-rata anggota tersebut dari Bapak Ibu Dewan Guru. Kebanyakan memang dari alumni guru penggerak, ada angkatan 3, angkatan 5, angkatan 7, angkatan 9, angkatan 10 sampai angkatan 11 ada. Setelah itu juga gurunya ini berjenjang, ada yang memang dari TK, dari SD, dari SMP, SMA. Terus juga ada dosen juga yang tergabung dalam komunitas Kopi Wangi, juga mahasiswa. Dan akhir-akhir ini, baru-baru ini setelah kita mengadakan event, beberapa siswa memang ingin ikut join dan kita fasilitasi bisa join di grup Kopi Wangi. Luar biasa. Terus saya pengen tahu ini ketertarikan atau minat Anda di bidang literasi itu apa motivasinya? Kalau motivasinya mungkin ya kurang lebih di awal pandemi tahun 2020 itu saya baru menyadari ya. Karena sebelumnya rangkaian aktivitas saya mulai saya masih duduk di bangku SD, SMP, SMA, itu tanpa saya sadari itu sudah bahasanya itu sudah melaksanakan kegiatan aktivitas yang sangat erat kaitannya dengan literasi. Nah, sebagai contoh, sejak saya duduk di bangku SD itu dulu sering ada ujian bahasa Indonesia yang di akhir ujian itu ada tugas untuk mengarang, soal untuk mengarang. Nah, dan saat itu saya mengerjakan soal itu sangat sangat menikmati. Jadi misalkan teman saya sendiri kesulitan untuk mengarang cerita, akan tetapi saya kok
ada ketertarikan dan juga merasa senang. Jadi saya menulis apa ya bahasanya itu ya, karangan ya, 1 lembar penuh itu tidak terasa. Dan itu masih saya belum menyadari bahasanya apa ya, potensi saya di situ. Nah, setelah menginjak ke bangku SMP itu baru sebelumnya di SD juga kenapa saya suka mengarang, karena waktu itu saya sangat suka sekali membaca buku-buku komik ya. Pada saat itu yang banyak diminati itu mulai dari buku cerita terkait Mickey Mouse, terus Donald Bebek, terus juga ada Ricky Rich ya, itu yang kisah seorang anak yang kaya raya. Terus juga komik seperti Dragon Ball dan lain sebagainya, itu saya sangat suka sekali. Tanpa disadari ketika saya membaca, saya hanyut. Nah, setelah itu kok ada semacam koneksinya ketika saya membuat cerita atau karangan. Jadi sangat menikmati. Baru di saat jenjang SMP saya baru membaca buku novel yang pertama kali, yaitu bukunya Buya Hamka ya, Tenggelamnya Kapal Vanderwijk. Dan karena terlalu asiknya, dalam waktu 3 hari kalau nggak salah saya menghatamkan novel itu, dan ceritanya sangat membekas sampai sekarang. Dan ketika saya di masa SMA sudah mulai sering menulis, mulai dari menulis puisi, cerpen, lirik, lagu ya, dan beberapa lagu juga sudah ada di channel YouTube itu. Sampai saya mengoleksi beberapa puisi tentang remaja ya, memang kebanyakan kisah asmara pada saat itu. Baru setelah, tapi saya waktu itu belum ada niatan pengen jadi seorang penulis, punya buku. Barulah di saat menjelang pandemi itu, karena kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring semua, akhirnya lebih banyak diam di rumah. Saya berpikir ini aktivitas yang pas buat saya di rumah apa ya, selain profesi sebagai guru, untuk mengisi kekosongan waktu tersebut ya. Waktu itu yang pertama saya belajar bikin blog di situ, blog yang gratisan. Terus saya posting karya-karya saya yang dulu waktu SMA, karya puisi. Dan alhamdulillah waktu itu ada tanggapan dari salah satu rekan temen, yang ternyata teman saya itu beliaunya ini merupakan owner dari penerbit buku yang ada di Banyuwangi ya. Namanya Mas Maulana Fandi. Kita sempat ketemu berdiskusi, terus Mas Maulana beberapa kali lihat blog saya terus membaca puisi-puisi. Loh, kenapa kok nggak dibukukan, sayang. Beberapa puisi saya lihat ya bagus. Eman kalau dibiarkan di situ, tidak dijadikan buku. Dari situ timbullah motivasi saya. Maksudnya, oh ya, setelah saya cari koleksi saya zaman-zaman SMA, ternyata banyak sekali ya, kurang lebih ada 70 sampai 80 puisi. Dan memang sudah bahasanya kalau dibukukan sudah memenuhi prasyarat ya. Akhirnya dari situ saya diskusi dengan Mas Maulana tadi untuk membantu saya dalam proses penerbitan, sampai ke tahap puisi sudah saya kumpulkan semuanya, terus sama beberapa puisi yang memang saya buat di tahun itu. Jadi memang 80-90% itu lebih banyak puisi zaman-zaman SMA, waktu SMA saya menulis. Sisanya hanya beberapa puisi itu ya memang saya tulis di tahun 2020. Dan alhamdulillah berkat bantuan dari Mas Maulana dan juga penerbit Lintang, karya buku solo untuk genre puisi itu yang pertama berhasil diterbitkan. Nah dari situlah oh iya, ternyata di dalam menulis sendiri itu memang erat kaitannya dengan antara membaca dan menulis. Kita nggak mungkin bisa menulis tanpa membaca. Dalam artian kalau orang yang semakin produktif, tulisannya semakin bagus, terus semakin bernilai, besar kemungkinan mereka memang referensi buku-buku bacaannya itu sangat banyak, ya banyak sekali. Karena memang kita membaca itu ibaratnya kita men-charge diri kita
memperbanyak kosakata dan lain Terus sebagainya. Mas Andi, maaf, Oke. dalam waktu yang sesingkat ini sudah berapa buku yang diterbitkan? Kalau karya yang solo, nah, sementara ini genrenya puisi, itu ada 2 buku solo. Yang pertama bukunya judulnya Algoritma Cinta. Terus yang kedua judul bukunya Eunia Sangkakala. Itu yang sudah diterbitkan, 2 buku. Dan memang rencananya ya mudah-mudahan di tahun ini bisa diterbitkan untuk buku solo yang ketiga. Amin, amin. Sedangkan buku antologi sudah lumayan cukup banyak. Antologi ya, mulai dari genre puisi, ada ise, ada apa itu cerpen dan lain sebagainya, banyak. Gini, dari tadi kita sudah ngobrol lumayan cukup panjang ya, tapi yang mendasar ini yang belum saya tanyakan. Kita sangat familiar dengan kata literasi ya Mas Andi ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan literasi itu sendiri apa sih? Mungkin banyak juga pemirsa yang sering mendengar tapi tidak mengerti maksud arti dari kata literasi tersebut. Baik, kalau secara apa ya, bahasa, literasi itu kan suatu bentuk kegiatan atau aktivitas yang di dalamnya itu pertama ada kegiatan membaca, terus kegiatan menulis. Di samping membaca dan menulis itu ada bahasanya analisis juga di situ. Terus selain analisis juga di situ apa ya, kita bisa menuangkan ide pemikiran kita ya tentang sesuatu hal itu lewat literasi itu. Terus poinnya seperti yang dikutip oleh Kang Maman, dan saya sependapat dengan itu, bahasanya selain kegiatan aktivitas membaca, menulis, terus ada menganalisis dan lain sebagainya, bahasanya literasi itu memang poin yang pertama adalah dia itu literasi itu enlightenment ya, mencerahkan. Nah, berarti di sini kata mencerahkan ini memberikan sebuah kesadaran baru, sebuah wawasan baru. Bahasanya ketika kita membaca atau kita menulis, nah di situ nanti akan muncul kesadaran baru, pemikiran baru, hal-hal yang baru yang sekiranya bisa mengupgrade diri kita untuk lebih luar biasa. Terus yang kedua itu enrichment, yaitu memperkaya. Yang dimaksud memperkaya di sini, memperkaya pikiran kita. Semakin kita sering membaca, semakin kita sering menulis, maka ketika kita menghadapi suatu masalah, kita nggak terfokus hanya satu jalan keluar, tapi coba kita lihat dari aspek yang sebelah sini, aspek ini, sudut pandang sana, sudut pandang sini. Semakin banyak, semakin kompleks sudut pandang yang kita punya, maka akan memperbesar peluang kita untuk memberikan solusi atas permasalahan. Jadi memperkaya ini pemikiran kita, mengarahkan ke pemikiran yang lebih bijak mungkin ya. Betul sekali. Oke, sedangkan poin yang ketiga yaitu empowerment, yaitu memberdayakan. Dalam hal ini memberdayakan salah satunya bentuk yang real adalah kita bisa menciptakan karya, menulis, menerbitkan sebuah buku dan menjadi karya. Jadi memberdayakan. Selain kita bisa menulis, kita membuat buku atau menerbitkan buku, ilmu yang kita dapat, buku yang sudah kita terbitkan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Baik, luar biasa pemirsa Akta News. Semakin lama semakin menarik perbincangan kita pada kali ini. Kita akan lanjut setelah satu yang lewat ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Akta News Media. Kita akan lanjutkan perbincangan kita yang semakin lama semakin menarik. Ya, Mas Andi, menurut pendapatnya Mas Andi, bagaimana perkembangan dunia literasi di Banyuwangi khususnya? Oke. Ya, akhir-akhir ini sudah apa ya, saya rasa sangat luar biasa karena banyak sekali event-event kegiatan yang berkaitan dengan literasi ya.
salah satu mungkin dari komunitas kami Kopi Wangi itu beberapa tahun ini, 1 tahun lebih ini sudah mengadakan event kurang lebih 3 kali. Event baik itu secara luring maupun secara daring ya. Mulai dari lomba menulis puisi, terus ada lomba baca puisi, sampai lomba penulisan esai. Bukan hanya di komunitas kami, tapi beberapa komunitas yang lainnya. Seperti kemarin itu ada lomba festival literasi Osing, juga beberapa komunitas yang lain itu mengadakan event yang serupa, terutama pada event momen bulan bahasa itu sangat luar biasa sekali. Bahkan di tingkat satuan pendidikan semacam di sekolah-sekolah itu mereka mengadakan event-event sendiri terkait event literasi yang berkaitan dengan bulan bahasa dan sastra Indonesia. Dan ini sangat luar biasa, masif. Terus untuk menurut sepengetahuan atau analisa Mas Andi sendiri, peminat dunia literasi di Banyuwangi seperti apa? Kalau di Banyuwangi, peminat literasi ini memang apa ya, bahasanya mereka itu terkumpul atau menjadi satu dalam sebuah wadah dalam bentuk komunitas. Jadi tidak sama dengan misalkan kita suka terhadap musik-musik Korea yang masif, tapi beberapa mereka yang suka terhadap literasi, misalkan segmennya pelajar. Nah, kebanyakan mereka itu di sekolahnya itu ada komunitas entah jurnalistik, entah komunitas mading, cerpen dan lain sebagainya. Nah, di sana mereka berkumpul. Biasanya juga ada pembimbingnya. Nah, ketika ada event literasi baik tingkat sekolah maupun tingkat kabupaten, itu mereka akan ikut berpartisipasi. Ya. Itu tingkat pelajar. Jadi mereka ya bahasanya sudah banyak bermunculan komunitas-komunitas yang mini literasi di tingkat satuan pendidikan. Kalau dalam pandangan masyarakat umum, bahasanya apa ya, orang tua atau yang memang kategorinya sudah dewasa, itu mereka juga sama berkumpul dalam sebuah komunitas. Semacam kalau di Banyuwangi ada Lentera Aura, terus ada pena 45, terus ada komunitas Kopi Wangi sendiri, ada juga Kopi Wangi. Dan mereka itu memang apa ya, masif mempromosikan atau mengembangkan literasi yang ada di Banyuwangi, meskipun apa ya, konteksnya atau mungkin program kegiatan yang dilakukan itu berbeda, tapi tujuannya tetap satu, ingin apa ya, memajukan literasi yang ada di Banyuwangi. Seperti itu. Terus ini ada satu hal yang ingin saya tanyakan, lumayan cukup krusial. Menurut Mas Andi, peran serta pemerintah Banyuwangi sendiri terhadap perkembangan dunia literasi di Banyuwangi seperti apa, Mas? Kalau setahu kami ya, baik saya pribadi maupun komunitas yang saya berdiri di situ, saat ini masih apa ya, bahasanya kita masih belum mengadakan kolaborasi. Jadi event-event yang kita adakan, komunitas Kopi Wangi yang diadakan ini masih sifatnya mandiri atau independen ya. Tapi kami sangat ingin sekali aslinya peran serta dari pemerintah dalam hal ini, mungkin dinas pendidikan, cabang dinas pendidikan maupun dinas perpustakaan, itu bahasanya ketika memang ada program literasi atau mungkin ingin mengadakan event literasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi, bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas memang yang sudah ada di Banyuwangi yang fokus konsen untuk memajukan literasi yang ada di Banyuwangi. Ya. Jadi misalkan ada event seperti apa itu, gandrung, kan support dari pemerintah luar biasa sekali. Nah, kita juga ingin ketika memang
jika memang ada program dari pemerintah terkait literasi, kita diajak untuk kolaborasi. Atau mungkin ketika memang ada komunitas-komunitas literasi ini yang aktif, yang masif bergerak di bidang literasi, mungkin lebih diperhatikan atau mungkin diajak untuk kolaborasi, membuat event yang sekiranya bisa literasi ini bagaimana caranya bisa menarik perhatian milenial terutama. Karena juga ketika seseorang itu memiliki tingkat literasi tinggi, maka daya berpikir mereka itu juga tinggi. Dalam artian berpikir kritis, menganalisis, itu otomatis akan tersetting di dalam pikirannya, dan itu sangat membantu sekali. Baik, ini gini Mas, seiring berkembangnya zaman ya, budaya-budaya dari luar itu kan merebak bagaikan virus yang mengikis budaya di Banyuwangi. Ada trik khusus enggak ya? Ya seperti yang Mas Andi sampaikan tadi, seperti halnya kayak dunia drama Korea atau apa seperti itu kan mengikis budaya yang ada di Indonesia, terutama terkhusus di Banyuwangi, sehingga menutup kemampuan seseorang atau potensi seseorang untuk mengembangkan yang berkaitan dengan dunia literasi. Ada nggak trik khusus atau rencana ke depan untuk memblok hal-hal seperti itu dan lebih mengembangkan dunia literasi? Baik, kalau dari pengalaman dan juga yang terjadi di di dunia nyata, dalam artian kami juga bertepatan sebagai pendidik, terus juga melihat fenomena yang ada di sekolah, terutama di kelas, gimana pengaruh gadget, medsos, terus game online itu sangat luar biasa sekali. Ketika memang guru mengajar, siswanya malah fokus ke yang lain, mainan sendiri dan sebagainya, ya itu salah satu bentuk upaya kita hal-hal yang semacam itu gimana caranya bisa diminimalisir lewat literasi, karena kita fokusnya kan ke literasi. Nah, kita mengambil itu, jadi kita berusaha untuk membangun kesadaran, kalau dalam hal ini mungkin peserta didik atau mungkin milenial bahasanya, kalau memang cakupannya luas. Kalau kami sebagai pendidik paling tidak menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik kami yang ada di sekolah dan juga anggota komunitas kami, bahasanya memang pengaruh teknologi itu tidak bisa untuk tidak bisa untuk dilawan atau mungkin dihindari, nggak bisa. Akan tetapi menanamkan kesadaran bahasanya kalau kita bermain gadget, tergantung. Kalau kita memiliki kesadaran bahasanya gadget ini bisa membantu kita, bisa membuat kita mempermudah pekerjaan dan lain sebagainya, intinya ke hal-hal yang positif, maka is okay, monggo silakan gadget dan lain sebagainya ini digunakan untuk media mempermudah pekerjaan kita atau membantu pembelajaran murid-murid dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika gadget ini itu memberikan pengaruh yang buruk, maka sebenarnya kita sudah dijajah secara halus. Kalau dulu mungkin pahlawan pejuang itu mereka bisa melihat lawan mereka itu penjajah Belanda, Jepang, tapi kalau sekarang Oke, nggak ada penjajah, tapi yang penjajah sebenarnya adalah gadget ini. Jadi kita berusaha menanamkan kesadaran mereka bahasanya gadget ini bisa dipakai tapi dengan cara memakai secara bijak. Jadi digunakan untuk hal-hal yang positif dan lain sebagainya. Terus di samping menumbuhkan kesadaran, juga menumbuhkan ketika mereka bahasanya, ketika mereka melakukan sesuatu dihitung untung ruginya. Nah, ketika mereka berbuat seperti ini, dampak positifnya apa sih? Efeknya untuk kita, untuk warga kita, untuk masa depan kita. Nah, ketika memang tidak ada, kenapa harus kita lakukan? Ya. Baik Mas Andi,
Tadi Mas Andi menyebutkan ada karya tulis yang berjudul yang kedua kalau nggak salah ya, Eonia Sangkakala. Eonia Sangkakala. Sedikit aja dong Mas Andi, sedikit aja bocoran tentang esensi dari buku tersebut seperti apa? Baik, kalau Karena kalau melihat judulnya kok ngeri-ngeri sedap gitu kan. yang bikin ngeri Sangkakalanya. Iya betul. Oke. Iya, kenapa kok dipakai Sangkakala? Karena memang dibikin seperti itu biar pembaca ini sedikit apa ya, ada ketertarikan dan juga ada perasaan apa yang menggelitik kenapa harus pakai Sangkakala. Eonia sendiri kan itu kata-kata yang indah ya. Eonia, kata-kata yang indah. Kenapa harus disandingkan dengan Sangkakala? Karena ketika kita mengingat Sangkakala itu timbul persepsi bahwasanya ini sesuatu yang memang betul-betul harus kita atensi, harus kita perhatikan ya. Makanya saya kasih kata Sangkakala karena kata-kata indah ini memang harus betul-betul diperhatikan, menjadi atensi agar supaya apa yang ada di dalam pesan moral dan lain sebagainya yang ada di dalam buku itu bisa menjadi pengingat kita. Seperti itu. Baik, menarik sekali pemirsa perbincangan kita malam ini. Terakhir Mas Andi, sebelum kita tutup acara ini, harapan Mas Andi terhadap dunia literasi di Banyuwangi, khususnya pemerintah Banyuwangi sendiri, seperti apa? Kalau harapan kami dan juga mungkin mewakili komunitas kami sesuai dengan visi, yaitu bergerak bersama memajukan literasi Banyuwangi. Berarti kita butuh support penuh, dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Bahwasanya di sini ada salah satu komunitas yang memang betul-betul konsisten, betul-betul peduli, betul-betul kita itu pengen berbagi apa yang kita miliki, kita ingin berikan kepada masyarakat Banyuwangi, baik itu berupa pemikiran, berupa tulisan, berupa karya yang sekiranya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat Banyuwangi. Dan tentunya kita nggak bisa sendiri ya. Karena Pemkab kita anggap sebagai orang tua, sebagai ibu kita. Gimana caranya bisa menaungi komunitas ini agar ke depan bisa tetap eksis, bisa tetap jalan, sehingga menambah bahasanya, ketika memang saat ini kita masih belum bisa maksimal dalam hal karya, next ke depan mungkin ada program yang dari pemerintah 1 tahun bisa nerbitin 1-2 buku. Ada itu kita sangat bersyukur sekali dan kita sangat siap sekali ketika memang pemerintah mengajak kita kolaborasi, bahwasanya misalkan setiap tahun harus ada buku yang diterbitkan dari komunitas ini nih, dan kita siap sekali. Misalkan kita pun harus diterjunkan ke sekolah-sekolah, Kopiwangi Go to School, kita pun juga siap untuk membantu literasi yang ada di satuan pendidikan, baik itu SD, SMP maupun SMA. Kita sangat siap sekali. Baik, seperti itu. Luar biasa. Terima kasih banyak waktunya Mas Andi. Siap. Pemirsa Akta News Media, itulah sekelumit perbincangan kami tentang mengenai dunia literasi di Banyuwangi. Bagi Anda yang mempunyai keinginan, hobi, minat, bakat tentang dunia literasi, silahkan monggo disalurkan melalui Kopiwangi, Mas. Betul sekali, Andi ya, Kopiwangi, komunitas pecinta literasi Banyuwangi. Monggo dicari Mas Andi. Baik, pemirsa Akta News Media, kita akhiri obrolan singkat kita yang lumayan cukup menarik kali ini. Kita sambung di acara berikutnya. Stay tune di Akta News Media. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.